Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku kembali ingin membahas tentang progres dari pemain timnas kita yang bermain di Liga Abroad, lebih tepatnya di Liga Belanda Eredivisie. Dan ini tentang pemain yang paling konsisten di timnas Indonesia. Nah, nama julukannya juga adalah El Konsisten. Dan ya, aku ingin membahas tentang Kelvin Verdong. Kita tahu kalau Kelvin Verdong ini salah satu, dan ini menurutku juga salah satu pemain yang terbaik yang timnas Indonesia saat ini miliki, karena dia adalah pemain yang selalu bermain konsisten setiap pertandingan, hampir selalu bermain 90 menit, dan saat dia bermain dia itu ya menunjukkan kualitasnya, kemampuannya selalu 100%. Dan kita juga bisa lihat kalau Kelvin ini pemain yang nggak tergantikan posisinya. Sampai saat ini belum ada pemain di posisinya Kelvin, yaitu left wing back, jadi wing back kiri. Nah, belum ada pemain yang bisa menggantikan posisi Kelvin Verdong. Belum ada pemain yang bisa menyingkirkan dia dari posisinya itu. Walaupun kita tahu kalau Kelvin ini sudah cukup senior ya usianya, tapi dia masih tetap ya ada di prime-nya saat ini. Nah, aku membahas tentang progresnya Kelvin Verdong sepanjang pramusim ini dan juga dua pertandingan pertama saat di Eredivisie. Karena timnya dia ini perform dengan sangat bagus dua pertandingan terakhir, menang dengan skor yang jauh dari lawannya. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian nggak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain abroad, timnas, ataupun Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. Let's go back to the topic. Nah guys, musim Eredivisie ini sudah mulai dan ya dua pertandingan ini sudah dimainkan di Liga Eredivisie. Nah, kita tahu kalau Kelvin Verdong musim ini masih berada di NEC Nijmegen karena kontraknya dia itu sampai 2028. Jadi sampai 3 tahun lagi lah, 3 tahunan lagi. Dan ini kontrak yang sangat bagus tentunya buat Kelvin karena dia sudah pasti ada tim di mana dia bisa bermain full juga, selalu dapat menit bermain dan dia bisa berkembang tentunya. Nah, kemarin tentunya sebelum musimnya mulai ini banyak rumor di mana Kelvin ini akan pindah klub atau tidak. Nah, Kelvin sendiri sudah konfirmasi bahwa dia nggak akan pindah ke klub lain dari NEC jika itu bukan klub yang top 3 Belanda atau klub yang bagus di luar Belanda, yaitu mungkin di Premier League, karena kita tahu Kelvin Verdong ini cita-citanya bermain di Liga Premier League. Tapi kalau nggak ada tawaran dari klub-klub tersebut atau Liga Premier League, nah Kelvin ini masih ingin stay di NEC Nijmegen. Dan ini juga keputusan yang menurutku sangat bagus dari Kelvin Verdong karena dia tahu kalau di NEC Nijmegen dia ini dipercayai oleh pelatihnya dan selalu bermain di pertandingan. Bahkan Kelvin ini menjadi pemain yang sangat versatile juga saat ini karena dia itu nggak hanya bermain di wing back kiri tapi juga di back tengah kiri. Nah, coba kita lihat nih statsnya dua pertandingan terakhir, yaitu lawan Excelsior, itu pertandingan pertama di Liga Eredivisie tahun ini, dan hari ini semalam ini lawan Heracles. Dan dua pertandingan ini NEC itu menang telak ya lawan musuhnya, yaitu lawan Excelsior mereka menang 5-0 dan lawan Heracles malam tadi itu mereka menang 4-1. Dan di sini kita bisa lihat ratingnya Kelvin Verdong itu luar biasa, yaitu 8,2 di pertandingan lawan Excelsior dan 7,6 di pertandingan semalam lawan Heracles. Dan kalau kita bisa lihat ini sekarang rata-rata ratingnya Kelvin ini 7,9, yaitu sangat tinggi ya. Nah, kita lihat di pertandingan Excelsior ini, nah NEC ini bermain dengan 3 back, jadi mirip seperti timnas Indonesia. Tapi di sini Kelvin ini bukan bermain sebagai wing back kiri tapi sebagai back tengah kiri. Kita bisa lihat di sini Kelvin di back tengah kiri dan dengan rating yang paling tinggi antara 3 back belakang NEC, yaitu 8,2. Nah, kalau kita lihat individual performance-nya dari Kelvin Verdong, Kelvin Verdong memiliki tackle terbanyak dalam pertandingan, yaitu 5 kali dalam pertandingan lawan Excelsior. Nah, statistiknya dia bermain full penuh 90 menit, terus umpan akuratnya 79%, peluang tercipta 2, dan saat menyerang Kelvin Verdong sentuh bola itu 107 kali, dribble yang berhasil
67%, ini juga cukup bagus tentunya. Dan habis itu pas ke pertengahan lawan itu 13 kali, jadi pas yang progresif, umpan yang progresif. Saat defend, ini yang paling penting tentunya, saat bertahan Calvin ini menang 71% dari tackle-nya yang dia buat, yaitu 5 dari 7. Block itu 1 kali. Defensive kontribusi saat bertahan itu 8 kali. Recoveries, jadi merebut bola ketika temannya itu kehilangan bola itu 7 kali. Nah, saat duel dia juga sangat bagus, 60% dia menang ground duel, jadi duel di darat. Dan saat duel di udara dia menang 50-50, 2 dari 4. Dan kita juga bisa lihat di sini false committed. Jadi Calvin ini memberikan pelanggaran 2 kali. Jadi ini masih oke, nggak terlalu banyak. Dan itu juga kenapa dia mendapatkan rating, salah satu rating tertinggi di timnya dan juga rating tertinggi di back tengah timnya. Habis itu di pertandingan lawan Heracles semalam ini, Calvin Verdonk sama bermain dengan sangat bagus dan ratingnya adalah 7,6. Ini masih sangat bagus tentunya. Masih salah satu terbaik dari tim NEC. Coba kita lihat individual performance-nya malam ini ya. Player fact, Calvin Verdonk completed the most passes in the match. Jadi Calvin Verdonk itu memberi umpan terbanyak yang ya sampai ke rekannya itu terbanyak, yaitu 123. Sangat luar biasa tentunya. Nah, minutes played 90 menit, full mainnya, total shot 1 kali, ya 1 kali shot tapi nggak on target. Nah, accurate passes 93%, ini luar biasa sih. Jadi dari 132 passing yang dia berikan itu akurat 122. Ini tentunya persentase yang sangat tinggi, bahkan ini kayak Toni Kroos menurutku. Toni Kroos yang selalu memberikan umpan yang pasti dan akurat. Dan ini sama ya, Calvin Verdonk sangat akurat passingnya dan persentasenya sangat tinggi. Oke, habis itu saat menyerang, Calvin ini menyentuh bola 150 kali saat dia menyerang. Oke, sentuhan di opposite box, bahkan sentuhan di kotak penalti lawan itu sempat 2 kali. Ini ada 2 kali. Passes into the final third, passing ke zona lawan, pertengahan lawan itu 16 kali. Accurate long ball 50%. Habis itu saat defend, saat dia bertahan, tackles won 50%, 2 dari 4. Terus blocks, kosong, clearance-nya 3 kali, headed clearance dengan kepala sekali, intercepsinya sekali, defensive contribution, jadi kontribusi saat defend itu 8 kali, recoveries, ya, merebut bola itu 4 kali, dan saat duel dia menang duel di darat itu 44% dan menang duel di udara itu 100%. Dan di sini dia memberikan 1 kali pelanggaran di pertandingan ini. Dari sini kita bisa lihat kalau ya timnya NEC itu sangat menyerang bermainnya, bahkan jarang mendapatkan serangan balik dari Heracles ya. Ya, mereka menang dengan skor yang banyak lagi, yaitu 4-1, dan mereka ini bermain away juga kemarin sepertinya. Nah, kalau kita lihat klasemennya NEC saat ini, mereka itu berada di puncak klasemen Liga Belanda Eredivisie. Walaupun ini masih sementara, tapi tentunya ini sangat senang kita melihat klub NEC bukan klub yang ya besar di Liga Belanda, tapi mereka ini bisa saat ini berada di peringkat 1, jadi di puncak klasemen Liga Eredivisie. Nomor 1 NEC kita bisa lihat di sini. Terus nomor 2 Feyenoord, nomor 3 PEC Zwolle, klubnya Eliano. Nomor 4 PSV, nomor 5 FC Utrecht, nomor 6 AZ, dan nomor 7 Ajax. Ajax berada di peringkat 7 ya, tapi mereka masih bermain 1 kali. Nah, ini stats yang sangat bagus dari klubnya Calvin Verdonk, dan semoga mereka ini bisa terus menunjukkan performa yang bagus tentunya, supaya mereka ya bisa bersaing di top 6 atau top 10 Liga Belanda Eredivisie tentunya. Nah, ini guys update terbaru dari pemain timnas kita yang paling konsisten, yaitu Calvin Verdonk. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.